sini kita lebih fokus, ya lebih fokus di sini menjelaskan tentang kecemasannya. Ya, banyak di antara kita memahami bahwa rasa cemas, rasa khawatir, rasa panik, takut itu selalu yang disalahkan atau yang disudutkan adalah organ jantung kita. Ya, bisa jadi ya organ jantung itu juga menyebabkan terjadinya. Tapi ada yang menjadi akar permasalahan yang terbesar. Nah, maka disinilah ketika Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa dapurmu itu adalah lambungmu, maka coba kita masuk ke dalam dapur kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana dapur kita itu harus betul-betul dibersihkan. Nah, sehingga bau busuk yang ada pada dapur kita ini tidak menyebabkan semua orang yang ada di sekitarnya itu tidak nyaman. Nah, bau busuk ini diibaratkan bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh kita tidak sempurna, sehingga seluruh organ berefek. Ya, jadi orang yang tidak nyaman di sekitarnya kita ibaratkan adalah seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau dapur di rumah kita aja masih ada sampah, ya, maka sampah yang busuk itu akan membuat tidak nyaman. Nah, bagaimana kalau busuknya itu sampah yang ada di dalam pencernaan kita? Nah, maka dari sinilah apa yang menyebabkan kecemasan itu muncul ketika terjadi pembusukan yang tidak sempurna. Ketika Allah sudah mendesain setiap organ ada pengawal, setiap organ ada penjagaan. Ya, maka kalau kita belajar dari kisah Nabi Daud itu tidur dijaga 36.000 pasukannya. Nah, ini setiap organ Allah kasih penjaga, Allah kasih penjaga, Allah kasih pelindung. Nah, salah satunya adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan, tapi mereka semuanya tidak akan bisa bekerja baik. Karena apa? Terlalu masalah di dalam tubuh kita. Jadi ada bencana di dalam lambung kita. Apa yang menyebabkan kecemasan? Tadi karena proses metabolisme yang tidak sempurna, sisa-sisa makanan yang tidak sempurna dihancurkan. Nah, akhirnya terjadilah pembusukan, dan inilah yang bahaya. Akhirnya sisa-sisa tadi akan pembusukan tadi, gas tadi menyerang ke seluruh organ kita. Nah, kalau tadi kita katakan satu rumah akan kecium baunya karena ada pembusukan di dalam dapur kita. Nah, tapi hari ini kalau ada pembusukan di dalam lambung kita, maka semua organ akan merasakan sakitnya. Salah satunya nanti akan muncul kecemasan. Itu dari mana kecemasan? Tadi ritme jantung jadi tidak benar. Ya, sistem pompa jantung juga jadi tidak benar. Akhirnya organ-organ lainnya juga akan bermasalah. Nah, maka solusi untuk mengatasi kecemasan itu bagaimana? Islam memberikan. Yang pertama, ya, ketika organ itu yang terkena adalah salah satu adalah organ vital kita, adalah organ jantung kita, maka coba terapi dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Maka disitulah salah satu rahasia untuk mengatasi kecemasan kita. Maka coba beristighfar di malam hari, minta ampun kepada Allah, dan istighfar di pagi hari, minta ampun kepada Allah. Untuk apa? Membangun prediksi dulu, membangun sistem di dalam tubuh kita dulu, bahwa insya Allah kecemasan itu bisa diatasi. Nah, yang kedua, ya, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ya, kalau tadi kita sudah beristighfar, lalu kita sholat sunnah dan meminta kepada Allah untuk kesembuhannya, maka disitulah nanti insya Allah pintu langit akan terbuka dan kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena cemas ini salah satu juga ada pekerjaan setan. Nah, setan di sini bisa dari penyakit. Nah, penyakit sebabnya dari mana? Dari lambung kita. Hati-hati. Nah, maka Islam memberikan tadi setelah sholat sunnah. Lalu bagaimana untuk mengatasinya lagi setelah misalnya istighfar sudah, ya, sholat sunnah sudah. Nah, lalu bagaimana? Nah, pola makannya. Ya, karena tadi bicara masalah lambung, maka coba lakukan diet. Nah, diet yang benar. Ya, jangan diet ikut-ikutan, diet yang benar. Diet yang baik adalah diet yang bisa dilakukan rutin. Ya, jadi jangan hanya pada saat sakit aja kita diet. Ya, bagaimana caranya? Coba ganti makan malamnya dengan makanan yang ringan. Apa yang makanan? Salah satunya adalah labu. Nah, salah satunya adalah sereal, gandum. Ya, diganti coba makan malamnya. Jadi sehingga biarkan lambung kita istirahat di malam hari. Ada waktu. Ya, kita bekerja saja butuh istirahat. Ya, tidak mungkin waktu kita tidak ada istirahatnya. Maka lambung juga begitu. Di saat dia bekerja dan ada juga waktu untuk istirahat, maka biarkanlah dia istirahat di malam hari. Ya, lalu apa yang dilakukan lagi setelah malam hari kita tidak makan? Maka bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur butuh enzim yang mensupport untuk awal bergeraknya lambung kita bekerja. Maka kasih sesuatu yang mudah dan membantu dia untuk regenerasi selnya. Salah satunya adalah madu. Ya, jadi madu ini juga bisa mengatasi kecemasan, sahabat sehat nabawi. Ketika rileks, ketika tenang, dia bisa mengatasi. Maka kalau para ilmuwan mengatakan madu ini bisa menghilangkan rasa nyeri, ya, rasa cemas luar biasa, sebagaimana morfin menghilangkan rasa nyeri. Ya, ini hati-hati. Makanya madu yang bagus ini sangat bermanfaat. Ya, tapi bukan madu oplosan atau madu sembarangan. Cari madu yang berkualitas baik. Nah, terus sarapan.
Ya, ini kata kuncinya. Ya, kalau tadi dari malam kita sudah baik, bangun tidur kita sudah baik, nah sarapan paginya. Nah, sarapan paginya coba kalau kita bicara kearifan lokal, ya bisa pakai cincau dulu, ya, atau PCO dulu, baru nanti makan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Silakan mau makan bubur boleh, makan gado-gado boleh, silakan. Yang penting kita kembalikan porsinya tidak terlalu banyak. Baru di siang hari, insya Allah kita bisa makan lengkap, ya, full nutrisi kita. Ya, silahkan di waktu siang, tapi juga tetap porsi tetap harus dijaga. Ya, baru di waktu sore harinya, nah ini yang perlu dijaga. Ya, sekian banyak literatur mengatakan, dan wajar ketika Rasulullah mengatakan ya bahwa makanan yang terbaik itu lauk-pauk kesukaan para nabi, dan tidak hanya Nabi Rasulullah saja, bukan tidak hanya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi terdahulu juga suka mengkonsumsi cuka. Nah, karena cuka ini sangat efektif, di dalamnya ada bakteri aktif yang bisa membantu untuk mengatasi pembusukan pada lambung sehingga bisa bermanfaat lagi. Jadi di sore hari konsumsi cuka, ya, cuka apa? Cari cuka apel atau cuka buah, ya, cuka buah, ya, supaya tidak terlalu asam, bisa dikasih sedikit madu dengan sedikit air hangat. Insya Allah bermanfaat. Jadi hilangkan kecemasan dengan sesuatu yang baik, kembali kepada sunnah, kembali kepada wahyu, maka insya Allah kita menjalaninya mendapat pahala. Ya, sabarnya mendapat pahala, dan insya Allah obatnya juga akan menjadikan satu pahala besar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.